Yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus di sekolah Bapak? Apakah itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kedua masalah tersebut? Kami memisahkan antara kasus biasa atau masalah biasa dengan kasus yang termasuk kasus dilema etika, yakni kita melihat kalau kasus itu sudah diselesaikan ketika yang bersama itu kita kelompokkan, kita golongkan termasuk kasus yang dilema etika, karena kita bingung seperti makan buah simalakama, mau ambil pesan ini ataukah yang ini, karena dua-duanya sama-sama berat untuk menyelesaikan. Baik Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan apabila dalam sekolah Bapak itu terdapat kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Bagaimana langkah-langkahnya apa pengambilan keputusan sebelum Bapak mengambil keputusan? Ya. Kami selalu koordinasi dengan pihak terkait yang sekolah seperti guru bimbingan konseling, kemudian wali kelas, kemudian tidak lupa kita libatkan wakil kepala sekolah untuk kita sharing bersama untuk mengambil keputusan menyelesaikan masalah yang tepat sehingga ke depan tidak ada masalah yang nantinya justru memunculkan masalah baru. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak tempuh sebelum kemudian Bapak mengambil keputusan untuk penyelesaian kasus tersebut? Ya. Yang pertama kami memanggil kalau itu anak itu kita panggil ke BB dengan didampingi oleh wali kelas, kita tanya permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Kemudian kita proses apakah masalah itu benar atau tidak, bukannya sebuah isu. Setelah itu kita panggil orang tuanya, kita beri tautan, putra bapak ibu ini punya masalah seperti ini. Setelah itu baru kita mengambil konferensi dengan, kalau memang itu dari yang pertama cukup dengan orang tua kita berikan informasi, kemudian tolong untuk tidak mengulangi. Tapi kalau sudah ini yang kedua, yang ketiga, kemudian kita juga lagi dengan wakil kepala sekolah, dengan guru BP, dengan wali kelas, dan orang tua untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, menurut Bapak dari beberapa langkah tersebut yang paling efektif yang langkah yang apa Pak? Langkah semuanya efektif, tapi yang penting adalah kami melakukan tindakan itu secara bertahap. Ini tidak akan gagal mengambil keputusan secara mendadak, karena jangan sampai pengambilan keputusan itu nanti menimbulkan masalah baru. Baik, nah selama Bapak menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dalam mengambil keputusan gitu, tantangan apa yang Bapak menurut Bapak berat gitu dalam mengambil keputusan? Ini begini, saya punya kasus beberapa minggu yang lalu. Ini terjadi di SMP 30, di mana ada anak yang pada saat pramuka itu anak tersebut tidak masuk, tidak ikut kegiatan pramuka, tapi justru dia pergi ke pantai, ketemu dengan anak dari sekolah lain, kemudian anak itu ternyata di sana membawa minuman, artinya dia minum, dan itu terjadi pada anak perempuan yang membawa anak dari sekolah lain, laki-laki membawa minuman dan mereka minum, dan ketika pulang itu mereka berbicara dan satu karena mabuk. Nah, kemudian kita panggil, kita proses, ternyata benar. Yang berat untuk kami lakukan pengambilan keputusan itu anak itu sudah melakukan pelanggaran beberapa kali. Nah, kalau seandainya anak itu baru satu kali baru kita ingatkan, dua kali kita ingatkan, ini sudah yang ketiga. Ini tadi kami juga memanggil orang tuanya, anaknya kita beri peringatan lagi, karena kita juga bingung tadi, kita mau mengembalikan orang tua di satu sisi, di sisi
lain yang namanya wajib belajar harus 9 tahun. Kita nggak boleh semena-mena, kita nggak boleh mengembalikan anak sesuka hati. Itu bingungnya kan itu tantangan sekali. Bapak, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu, apakah Bapak itu langsung seketika ketika ada kasus memutuskan, atau ada jadwal-jadwal tertentu, misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, targetnya apa? Gitu? Ya, kita tidak pernah melakukan mengambil keputusan sesaat, tapi kita pakai tahapan-tahapan. Seperti tadi, misalnya hari ini dia melakukan pelanggaran, kemudian kita panggil anaknya, kita panggil orang tuanya. Kemudian besok anak itu harus ke kelurahan membuat surat pernyataan yang ditandatangani kepala desa, kemudian bisa dibawa ke sekolah, kita tumpuk dan seterusnya sampai itu berlaku untuk satu anak itu paling tidak minimal 3 kali. Baru kita mengambil keputusan yang final. Jadi kita tidak langsung menjustis anak ini salah dan kita berikan sanksi. Kita beri peringatan. Prinsipnya kita dulu itu melakukan meluruskan ketika anak itu melakukan pembelokan. Jadi luruskan kembali. Setelah itu kalau satu kali kita belokkan kok nggak bisa, ya kita luruskan dulu. Ya kita ini lagi, besok lagi belok, luruskan lagi sampai minimal 3 kali baru kita ambil sebagai keputusan. Ya. Nah, selama ini adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan itu? Ya. Alhamdulillah di sekolah kami guru BP-nya juga sangat proaktif, makanya komunikatif. Kemudian juga kita tidak lupa itu dengan masyarakat, karena banyak informasi itu yang didapat dari masyarakat, termasuk juga aparat kepolisian. Kadang-kadang kita gandeng untuk menyelesaikan masalah, karena ada suatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara kita sendiri. Kita menggandeng beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian ini mungkin agak sedikit tidak di ini ya Pak. Misalnya ada kasus di sekolah yang harus segera Bapak tangani, tetapi di rumah juga Bapak ada masalah keluarga gitu. Nah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Kita bilang di rumah kita selesaikan masalahnya. Ya, artinya kita tidak boleh mencampur adukan. Minimal kita harus bisa memisahkan ini rumah, ini sekolah. Sehingga kalau di rumah ada masalah, ini ya di rumah selesaikan. Kalau belum selesai, yang penting jangan mencampur adukan. Misalnya gini, di rumah punya masalah dengan istri misalnya, kemudian di sekolah ada masalah. Kemudian kita tergesa-gesa menyelesaikan masalah di sekolah dengan emosional karena terbawa masalah di rumah. Yang penting di sekolah ya di sekolah, di rumah ya di rumah. Kita harus profesional. Jangan sampai membawa masalah di sekolah membawa ke rumah atau membawa masalah di rumah ke sekolah. Ini. Bagaimana kalau dua kepentingan itu dalam satu waktu? Ya, kita harus bisa. Kita harus bermain peran. Kita harus bermain peran. Jadi tidak mungkin kita tidak bisa. Kita berusaha untuk bermain peran. Misalnya di rumah punya masalah, ya di sekolah nggak boleh mukanya serem. Profesional ya Pak? Profesional, tetap harus profesional. Itu kita harus bisa bermain peran. Nah, masalah ya tetap kelihatan ceria. Di sekolah punya masalah, di rumah juga tetap kelihatan ceria. Jangan sampai di rumah masalah, apalagi di rumah punya masalah di rumah ya kita selesaikan, di sekolah kita selesaikan. Jangan mencampur. Ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, dari beberapa kasus yang sudah pernah Bapak tangani dan Bapak mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari semua kasus-kasus yang sudah pernah Bapak tangani? Ya, yang bisa saya ambil keputusan adalah bahwa menyelesaikan masalah itu tidak bisa sendiri. Kepala sekolah sendiri tidak bisa melakukan sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Kalau itu masalahnya cukup di lingkungan sekolah, misalnya anak bolos, misalnya anak berkelahi di sekolah, cukup dengan BP, wali kelas, mungkin lapang dan dipanggil orang tua. Tapi kalau sudah melibatkan pihak luar, misalnya berkelahi dengan sebagainya, kita gandeng mungkin BP yang sekolah itu, mungkin pihak kepolisian dan sebagainya. Artinya
bahwa kita tidak bisa menyelesaikan itu sendiri. Kita harus minta bantuan pihak lain. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak dan waktu Bapak.